Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Fadila Nur Latifah, mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Adab dan Humaniora, Program Studi Tarjamah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk memenuhi salah satu syarat ujian akhir semester di mata kuliah Morfologi Arab dengan opini yang berdasarkan tema Al-Af'alu min haitsu zamanuhu wa maf'uluhu, yakni verba yang ditinjau dari segi waktu dan objeknya. Baik, saya akan membahas pembagian verba yang ditinjau dari segi waktu dalam bahasa Arab beserta pengertian dan contohnya. Begitu juga pembagian verba yang ditinjau dari segi objeknya dalam bahasa Arab beserta pengertian dan contohnya. Yuk, mari kita simak. Verba ditinjau dari segi waktu. Verba dalam bahasa Arab atau fi'il berdasarkan waktunya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Satu, fi'il madi. Fi'il madi adalah fi'il yang menunjukkan kepada pekerjaan atau peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau, atau fi'il yang telah terjadi sebelum pengujaran. Contohnya, qara'a Muhammadun Qur'an. Muhammad telah membaca Al-Qur'an. Kata telah membaca sudah menunjukkan bahwasanya ada peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau. Contoh selanjutnya, kataba Zaidun dars. Zaid telah menulis pelajaran. Dua, fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah fi'il yang menunjukkan pekerjaan ataupun peristiwa yang sedang atau yang akan terjadi. Fi'il mudhari selalu diawali dengan huruf mudhari'ah. Huruf mudhari'ah terbagi menjadi 4, yaitu alif, nun, ya, dan ta. Contohnya, yadribu Ahmad al-karah. Ahmad sedang memukul bola. Kata sedang memukul bola berarti menunjukkan pekerjaan yang sedang terjadi. Contoh selanjutnya, yang duru Aisyatul Qut. Aisyah sedang menolong seekor kucing. Kata sedang menolong sama saja menunjukkan pekerjaan yang sedang terjadi. Tiga, fi'il amr. Fi'il amr adalah fi'il yang menunjukkan permintaan suatu perbuatan di masa yang akan datang atau biasa disebut kata kerja perintah. Contohnya, iqra' kitabak. Bacalah bukumu. Contoh selanjutnya, iftah bab. Bukalah pintu. Verba yang ditinjau dari segi objeknya terbagi menjadi 2 bagian, yaitu fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Berikut penjelasannya. Fi'il lazim. Fi'il lazim adalah fi'il yang membutuhkan fa'il dan tidak membutuhkan maf'ul bih untuk menjadi kalimat sempurna yang dipahami. Dalam bahasa Indonesia, bisa kita kenal dengan kata kerja intransitif. Verba intransitif sebagai verba yang hanya berhubungan dengan subjek dan tidak memerlukan objek. Berikut beberapa verba intransitif dalam bahasa Arab. 1. Verba yang maknanya berhubungan dengan sifat atau tabiat. Contohnya, hasun akhlak, artinya baik akhlaknya. 2. Verba yang maknanya berhubungan dengan ukuran. Contohnya, tola umruhu, artinya panjang umurnya. 3. Verba yang maknanya berhubungan dengan warna. Contohnya, ibyaddu sya'ruhu, artinya rambutnya memutih. 5. Verba yang maknanya berhubungan dengan cacat fisik. Contohnya, hawila ainuhu, artinya juling matanya. 6. Verba yang maknanya berhubungan dengan keistimewaan. Contohnya, syarufa Muhammad, artinya Muhammad mulia. 7. Verba yang maknanya berhubungan dengan masalah kebersihan. Contohnya, tohuro hammamuha, artinya bersih kamar mandinya. 8. Verba yang maknanya berhubungan dengan masalah kotor, artinya contohnya, qadara hadha thawabu, artinya baju ini kotor. 9. Verba yang maknanya berhubungan dengan kosong atau penuhnya sesuatu. Contohnya, farugha hadha duwalu, artinya ember ini kosong.
Terakhir, verba yang maknanya berhubungan dengan faktor-faktor emosi. Contohnya, ghadiba Zaidun, artinya Zaid marah. Makna, verba intransitif juga dapat terlihat dari segi gramatikal. Ada beberapa verba yang menjadi transitif jika mengikuti wazan atau pola verba berikut. Contohnya, infa'ala, contohnya inkasaro. 2. Tafa'lala, contohnya tala'lala. 3. Af'alla, contohnya ahmarro. 4. Af'allala, contohnya atma'anna. 5. Af'annala, contohnya ahranjama. 6. Af'alla, contohnya ahmarro. 7. Fa'ula, contohnya hasuna. Dalam bahasa Arab, verba transitif akan menjadi intransitif apabila berubah menjadi verba yang mendapat imbuhan, lalu menjadikannya mengandung makna efektif, menurut Mutawwa'ah. Fi'il muta'addi. Fa'il muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan fa'il atau pelaku dan maf'ul bih atau juga objek. Dalam bahasa Indonesia, biasa kita kenal dengan kata kerja transitif. Fi'il muta'addi sangat membutuhkan maf'ul bih atau objek agar kalimat menjadi sempurna dan dapat dipahami. Inilah yang menjadi pembeda antara fi'il muta'addi dan fi'il lazim. Menurut Ibnu Aqil, bahwasanya Arab klasik mendefinisikan verba transitif dalam bahasa Arab sebagai verba yang diikuti oleh nomina yang berupa objek tanpa disela-selai preposisi. Definisi ini dilengkapi oleh beberapa linguis Arab, salah satunya Dahdah, mendefinisikan bahwa selama verba itu membutuhkan objek maupun pelengkap, maka disebut verba transitif. Ia menguranginya menjadi 5 bagian, yaitu verba yang langsung diikuti oleh objeknya. 2. Verba yang diikuti oleh hamzah yang diletakkan di depan verba yang berfungsi menjadikan verba sebagai transitif. 3. Verba yang menjadi transitif dengan cara mendabelkan geminasi huruf kedua pada verba. 4. Verba yang menjadi transitif dengan bantuan preposisi. 5. Verba yang menjadi transitif dengan bantuan adverba yang menyatakan tempat dan waktu. Fi'il muta'addi terbagi menjadi 2 bagian, yaitu fi'il muta'addi yang diikuti oleh satu nomina atau satu objek dan fi'il muta'addi yang diikuti oleh 2 nomina atau 2 objek. Yang pertama, fi'il muta'addi yang diikuti oleh satu nomina atau satu objek, maf'ul bih. Bentuk ini yang sering kita jumpai. Contohnya, doroba Ahmadun Zaidan. Ahmad memukul Zaid. 2. Fi'il muta'addi yang diikuti oleh 2 nomina atau 2 objek hanya berlaku untuk af'al al-qulub. Fi'il-fi'il yang terkait dengan keyakinan hati terbagi menjadi 4 bagian. Verba yang bermakna memastikan terjadinya sesuatu, seperti pada verba wajadah, mendapati dalam kalimat wajadtu. Contohnya, as-hasan najah, aku mendapati kesehatan menjadi rahasia kesuksesan. 2. Verba yang mengandung makna besar kemungkinan terjadinya sesuatu, seperti pada verba ja'ala, menjadikan, dalam kalimat ja'altu as-soba sahlan, yang artinya aku akan menjadikan sesuatu yang sulit menjadi mudah. 3. Verba yang mengindikasikan adanya keyakinan, seperti pada kata alimu, mengetahui, dalam kalimat alimtu shadaq, manajian, yang artinya aku mengetahui sikap jujur itu sebagai penyelamat. Yang keempat, verba yang biasa dipergunakan untuk meyakinkan hipotesis, seperti pada verba hasibah, menduga, dalam kalimat hasibatul mala nafi'an, yang artinya aku menduga harta itu bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.